Selamatkan pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, kawan-kawan buruh, pekerja, dan sahabat-sahabat mahasiswa. Hari ini saya coba untuk menambah materi yang pada prinsipnya ini adalah merupakan sharing-sharing keilmuan saja, tidak terlalu serius-serius sekali. Di materi sebelumnya itu kita membahas tentang apa sebenarnya hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan itu adalah segala aturan yang mengatur tentang hubungan kerja, baik sebelum, selama, dan masa akhir bekerja. Selanjutnya kita akan membahas juga tentang itu, yaitu sistem operasional hukum ketenagakerjaan. Sistem operasional hukum ketenagakerjaan itu ada 3, yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa yang pertama adalah masa sebelum dimulainya hubungan kerja, atau yang sering disebut dengan pre-employment. Pre-employment ini menerangkan bahwa hukum ketenagakerjaan juga mengcover masa-masa walaupun belum terjadinya hubungan kerja. Misalnya terkait masalah perekrutan pekerja oleh perusahaan, kemudian syarat-syarat yang diatur dalam penerimaan lowongan kerja yang dibuat oleh pihak perusahaan. Kenapa itu diatur? Hal ini diatur karena dikhawatirkan bahwa pada saat perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan sengaja membuat syarat-syarat yang membuat orang tidak bebas untuk mendaftar. Artinya aturan itu dibuat agar persyaratan dalam perekrutan tenaga kerja itu lebih profesional, walaupun pastinya pihak perusahaan akan memasukkan syarat-syarat bagi calon pekerja yang mereka butuhkan. Kemudian sistem operasional kedua dalam hukum ketenagakerjaan itu adalah masa selama bekerja atau during employment, yang artinya bahwa dalam proses berjalannya hubungan kerja di dalam sebuah perusahaan itu sudah banyak aturan-aturan yang diberlakukan, dan biasanya terkait permasalahan ketenagakerjaan itu yang paling banyak itu ya di saat dalam masa hubungan kerja terjadi. Misalnya adanya tindak pidana, ya contohnya misalnya ada pengusaha yang iseng misalnya mencolek-colek pekerja wanita, itu aturan seperti itu dilarang dan sudah di-cover oleh hukum ketenagakerjaan. Kemudian misalnya pelanggaran terhadap perjanjian kerja pada saat berjalannya hubungan kerja, kemudian penetapan upah, kemudian juga penetapan jam kerja dan lain-lain sebagainya. Mungkin nanti akan kita bahas di waktu yang lain. Kemudian sistem operasional hukum ketenagakerjaan yang ketiga adalah masa setelah bekerja, post employment, maksudnya di masa pensiunannya para pekerja. Saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur apa kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya yang sudah masuk pada masa pensiun. Misalnya kewajiban perusahaan yang memberikan pesangon terhadap para pekerja mereka yang sudah di masa pensiun. Kemudian undang-undang juga mengatur berapa jumlah finansial atau berapa pesangon yang akan diterima oleh
pekerja yang sudah pensiun. Jadi tidak ada alasan pihak perusahaan lepas tangan atau tidak memperdulikan atau tidak ikut membantu pekerja mereka yang pensiun untuk mendapatkan hak-hak pekerja mereka yang sudah habis masa kerjanya. Oke, setelah kita bahas sistem operasional hukum ketenagakerjaan, baiknya kita membahas siapa saja sih para pihak dalam hukum ketenagakerjaan. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan itu ada 5 secara umum. Yang pertama itu adalah tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan sebuah pekerjaan, kemudian dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Itu termaktub pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Jadi coba kita ulangin bahwa tenaga kerja adalah orang yang mampu melakukan sebuah pekerjaan untuk melakukan sesuatu bagi dirinya, memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan orang lain. Orang yang mampu melakukan sebuah pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu. Dalam definisi pada pasal 1 angka 2 ini, sering kita banyak yang salah paham. Kenapa? Kalau kita kaji ulang tentang pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13, bahwa tenaga kerja itu belum orang yang bekerja. Jadi di mana-mana kan orang mengatakan bahwa itu tenaga kerja yang sedang bekerja. Jadi tenaga kerja itu belum bekerja. Kenapa? Karena mereka itu masih dinyatakan mampu melakukan sebuah pekerjaan dan bisa menghasilkan sesuatu, tapi belum menjalani sebuah pekerjaan. Saya rasa bisa dipahami lah. Oke, kawan-kawan para pekerja dan sahabat-sahabat mahasiswa, baiknya setelah kita membahas tentang sistem operasional dalam hukum ketenagakerjaan tadi, kita harusnya mengetahui siapa para pihak dalam hukum ketenagakerjaan. Secara umum, para pihak dalam hukum ketenagakerjaan itu ada 5. Yang pertama adalah pekerja. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, pasal 1 angka 3 dikatakan bahwa pekerja garis miring buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain yang bersangkutan sudah melakukan sebuah pekerjaan. Itu namanya pekerja. Sebelum saya lanjutkan kepada para pihak dalam ketenagakerjaan yang kedua, ada hal yang selalu mengganjal dalam pikiran saya. Sepertinya ada beberapa redaksi buku yang kurang tepat menurut saya. Apa itu? Penempatan kata pekerja dan tenaga kerja. Sedikit saya terangkan. Tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, pasal 1 angka 2 mengatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Intinya, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan sebuah pekerjaan. Berarti ia belum bekerja. Tapi orang tersebut sudah mampu sebenarnya untuk melakukan sebuah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu. Ya, saya ulang sedikit lagi. Kita pelan-pelan saja karena saya dalam pemberian materi-materi tidak akan menggunakan bahasa yang berat. Saya selalu berusaha untuk memberikan bahasa-bahasa yang ringan dan mudah untuk dicerna. Saya mau menegaskan bahwa orang yang sudah melakukan pekerjaan itu namanya bukan tenaga kerja, tetapi itu namanya pekerja. Karena menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, pasal 1 angka 3 mengatakan
pekerja garing buruh adalah setiap orang yang bekerja. Sedangkan pada angka 2 mengatakan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, yang mampu melakukan pekerjaan dengan orang yang bekerja. Kesimpulannya, orang yang sedang melaksanakan sebuah pekerjaan itu namanya pekerja, bukan tenaga kerja. Kenapa? Karena tenaga kerja adalah orang yang masih dikatakan mampu melakukan sebuah pekerjaan, tapi belum bekerja. Saya rasa udah duduk lah itu ya. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan, baik langsung ataupun nanti di komen lah, kita biar lebih hangat sharing-sharing. Para pihak dalam ketenagakerjaan yang kedua itu adalah serikat pekerja atau garing serikat buruh. Ini nanti ada pertanyaan lagi nih, loh kok ada kata pekerja didampingi dengan garis miring buruh, ada kata serikat pekerja didampingi dengan garis miring serikat buruh. Sebenarnya kata buruh itu tidak bisa dibuang. Kata pekerja baru dimunculkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kenapa muncul kata pekerja dan kenapa harus berdampingan dengan kata buruh? Ini hanya permasalahan dikhawatirkan oleh pemerintah. Kalau kata buruh berdiri sendiri, image-nya pekerja kasar. Maka di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kata pekerja selalunya didampingi oleh kata buruh. Jadi hanya beda konteks kata saja, diperlembut dari kata buruh menjadi kata pekerja. Maka di dalam Undang-Undang 3 itu selalu kalau sudah ada kata pekerja selalu didampingi dengan garis miring buruh, supaya tidak menyinggung hati kawan-kawan para pekerja, karena kan kalau buruh image-nya terlalu kasar. Oke, kita kembali. Serikat pekerja garis miring serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja buruh dan keluarganya. Definisi pada pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini dapat disimpulkan bahwa serikat pekerja garis miring serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh. Dari buruh, untuk buruh, oleh buruh, yang sifatnya itu bebas tanpa ada ikatan khususnya dari pihak perusahaan. Tujuan dari dibentuknya serikat buruh atau serikat pekerja ini adalah membela, memperjuangkan segala hak para pekerja yang ada di perusahaan. Tapi ada juga yang fenomena banyak terjadi saat ini, serikat pekerja ataupun serikat buruh tidak terlalu memperjuangkan anggotanya. Kenapa itu terjadi? Ada beberapa perusahaan yang ketika terjadinya pemilihan ketua serikat pekerja di perusahaan itu, pengusahanya ikut campur, sehingga yang dijadikan sebagai ketua serikat pekerja di perusahaan itu adalah orang-orangnya pengusaha. Jadi kalau seandainya orang-orangnya pengusaha yang menjadi serikat pekerja dalam perusahaan itu, pastilah kekuatan dari serikat pekerjanya untuk membela hak-hak anggota atau hak-hak pekerja dalam perusahaan itu pasti tekanannya kurang. Kenapa? Karena si ketua serikat pekerja itu di backup oleh pihak perusahaan. Maka dalam kesempatan ini saya minta atau saya merekomendasi kepada pihak pengawas tenaga kerjaan, apabila mendengar di sebuah perusahaan ada pemilihan serikat pekerja atau serikat buruh, baiknya pihak pengawas dalam hal ini pemerintah datang ke perusahaan tersebut agar pemilihan itu bisa lebih baik hasilnya, dan memang yang ditunjuk sebagai ketua serikat pekerja atau buruh itu adalah perwakilan dan yang memang benar-benar
ditunjuk oleh para pekerja atau buruh tersebut, sehingga dia melaksanakan si ketua pekerja tadi, ketua serikat pekerja tadi akan memperjuangkan hak-hak para anggotanya dengan baik. Tapi fenomena itu sangat banyak terjadi bahwa ketua serikat pekerja atau ketua serikat buruh ini orang yang diperjuangkan oleh perusahaan, yang dimodali oleh perusahaan, menangnya juga karena intervensi dari perusahaan, sehingga pastilah si ketua serikat pekerja yang seperti itu berhutang budi dengan perusahaan. Jadi pada akhirnya berakibat tidak maksimal memperjuangkan hak-hak para pekerja ataupun para anggota di dalam organisasinya. Asas dalam serikat pekerja itu, dalam serikat pekerja atau buruh itu tetap pada asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya apa-apa aturan internal dalam serikat pekerja yang dibentuk itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan fungsinya yaitu memberikan perlindungan, pembelaan, dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Kenapa pula serikat pekerja itu bisa membantu mensejahterakan? Karena dalam pemberian upah para perusahaan, pada saat pemberian upah dari pihak perusahaan ke pekerja, ini si serikat pekerja bisa melihat apakah gaji atau upah yang diberikan perusahaan terhadap anggotanya atau terhadap para pekerja itu sudah sesuai dengan UMR atau UMK, gitu loh. Jadi ketika memang upah itu diberikan tidak sesuai dengan UMR atau UMK, maka serikat pekerja atau serikat buruh bisa mempertanyakan hal tersebut kepada pihak perusahaan. Kemudian, selain fungsi dari serikat pekerja dan serikat buruh tadi, ada tujuan dari berdirinya serikat pekerja dan buruh. Yang pertama ada tujuan internal, yaitu memberikan perlindungan atas hak dan memberikan perlindungan bagi pekerja. Kemudian tujuan kedua dibentuknya serikat pekerja atau buruh ini ada tujuan eksternal, yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja, termasuk peningkatan kesejahteraan keluarganya. Dalam hal ini misalnya si serikat pekerja bisa membentuk sebuah koperasi yang ada iurannya, yang gunanya mungkin nanti ketika ada kemalangan atau ada acara di keluarga para pekerja itu bisa diberikan bantuan atau pinjaman dari koperasi yang dibentuk oleh serikat pekerja. Yang pasti serikat pekerja buruh ini dibebaskan melakukan hal apa saja yang mensejahterakan dan melindungi pekerja. Intinya yang tidak boleh itu melanggar asas, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para pihak dalam ketenagakerjaan yang ketiga yaitu pengusaha. Siapa itu pengusaha? Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan satu perusahaan miliknya sendiri. Jadi pengusaha itu adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan yang dimiliki oleh dirinya sendiri. Itu termaktub pada pasal 1 angka 5. Kemudian yang dikatakan pengusaha juga adalah orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang dikelola walaupun itu bukan miliknya sendiri. Jadi contoh saya nih, saya punya perusahaan, saya kelola, saya disebut sebagai pengusaha, ya kan? Baru contoh lain, saya mengelola sebuah perusahaan secara pribadi yang berbadan hukum, tetapi perusahaan itu bukan milik saya, itu hanya diamanahkan kepada saya untuk mengelola perusahaan milik teman saya. Saya ini masih disebut sebagai pengusaha. Jadi walaupun bukan milik pribadi atau hanya menjalankan milik orang lain, si pengelola itu disebut sebagai pengusaha.
Itu kata Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 5. Kemudian pada pasal 105 terkait masalah pengusaha itu boleh membentuk yang namanya serikat atau organisasi pengusaha. Ini organisasi pengusaha ini masuk juga ke dalam kategori para pihak dalam hukum ketenagakerjaan. Kenapa di pasal 105 dikatakan bahwa seorang pengusaha boleh membentuk ataupun menjadi anggota dalam sebuah organisasi pengusaha. Misalnya ada Kadin dan lain-lain. Terkait masalah organisasi pengusaha juga asasnya sama, tidak boleh melanggar Undang-Undang Nomor tidak boleh melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Para pihak dalam ketenagakerjaan yang terakhir itu adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini bertugas sebagai pengawas dalam ketenagakerjaan. Tugas dari pemerintah yaitu yang pertama, memeriksa dan menyelidiki apakah undang-undang sudah berjalan atau belum dalam sebuah perusahaan. Dalam hubungan kerja itu sudah dijalankan atau belum. Kemudian tugas kedua yaitu membantu pekerja dan pengusaha untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apakah sudah berjalan atau belum? Atau kalau memang nanti pihak pekerja ataupun pihak pengusaha kurang paham tentang aturan ketenagakerjaan, maka pemerintah yang menjelma sebagai pengawas ketenagakerjaan punya kewajiban untuk menjelaskan apa-apa yang diatur atau menjelaskan apa maksud dari aturan ketenagakerjaan. Jangan oyong kali merokok lo. Ini mohon maaf nih, karena pergaulan saya dengan para pekerja dan saya harus merokok. Oke, kita lanjutkan. Masih dalam kategori pihak terakhir dalam hukum ketenagakerjaan yaitu pemerintah, di dalam pasal 182 ayat 2, pemerintah sebagai pengawas ketenagakerjaan punya wewenang. Yang pertama, melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan terhadap pekerja ataupun pengusaha yang melakukan sebuah tindak pidana. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Selanjutnya juga yang ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti apakah memang itu dibutuhkan. Maksudnya kalau dalam pembuktian dirasa atau diperlukan alat bukti, maka pemerintah dalam hal ini sebagai pengawas ketenagakerjaan boleh meminta hal-hal yang mereka butuhkan untuk menjadi alat bukti. Itu nanti Anda bisa bacalah di pasal 182 ayat 2 terkait apa wewenang pemerintah yang dalam hal ini sebagai pengawas dalam hukum ketenagakerjaan. Jadi ada 7 itu. Nanti bisa Anda lihat di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Selanjutnya kita akan berbicara tentang masalah hubungan kerja. Apa itu hubungan kerja? Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Saya ulangi, hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Harus juga. Saya ulangi ya, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Artinya, kalau ditanya, kapan start dimulainya hubungan kerja? Startnya dimulai yang namanya hubungan kerja adalah setelah perjanjian kerja itu dibuat. Kapan perjanjian kerja itu dianggap telah selesai?
ketika perjanjian kerja telah ditandatangani oleh para pihak. Ini kata-kata kunci nih. Saya ulangin. Hubungan kerja dimulai setelah adanya perjanjian kerja. Berarti setelah perjanjian kerja dibuat dan disetujui ataupun ditandatangani oleh para pihak yang termaktub dalam perjanjian kerja tersebut. Yang wajib ada dalam perjanjian kerja itu adalah unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perintah ini maksudnya si pihak pekerja itu dalam perjanjian kerja bekerja apa. Jadi jelas nanti kalau ada pembuatan perjanjian kerja, jelas bahwa si pekerja akan ditugaskan bekerja sebagai apa. Jadi banyak terkadang sekarang fenomenanya trik-trik pengusaha itu untuk menggeser, bahkan untuk menzolimi pekerja sehingga pekerja tersebut mengundurkan diri. Dia pindahkan tempat ataupun tugas bekerja pekerjanya itu. Contoh, saya ini biasanya main administrasi dalam sebuah perusahaan karena ada ada sedikit masalah dengan pihak pengusaha, maka saya yang biasanya megang laptop, memegang sistem administrasi dalam sebuah perusahaan, pekerjaan saya dipindah oleh pihak pengusaha menjadi tukang sapu misalnya, sehingga saya tidak merasa nyaman, maka saya akan resign, mengundurkan diri. Nah, ini sering dilakukan oleh para pengusaha. Kenapa? Kalau dia PHK langsung, dia berkewajiban membayar pesangon saya, tapi kalau saya mengundurkan diri, masih ada tarik ulur dalam pemberian pesangon. Sehingga triknya, bagaimana si pekerja dibuat tidak nyaman dan mengundurkan diri tanpa PHK. Itulah tadi dikatakan bahwa dalam perjanjian kerja harus ada unsur pekerjaan dan unsur perintah bagi para pekerja. Kita kaji masalah peraturan perusahaan. Apa itu peraturan perusahaan? Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Kemudian perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja garing buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Saya ulangin. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang di dalamnya memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Anda kawan-kawan boleh lihat nanti di pasal 1 angka 14 terkait masalah perjanjian kerja tadi. Sebelum saya membahas perjanjian kerja tadi, saya sudah bahas masalah peraturan perusahaan. Nanti kita akan bahas yang mana lebih tinggi peringkatnya dan tidak boleh bertentangan. Oke, kita sudah bahas peraturan perusahaan itu apa. Itu peraturan perusahaan itu dibuat oleh pengusaha tanpa ada persetujuan dari pekerjanya. Berarti secara otoritas perusahaan membuat peraturan perusahaannya. Sedangkan perjanjian kerja itu dibuat oleh dua pihak, pengusaha dan pekerja. Di dalamnya itu memuat hak dan kewajiban pekerja, syarat-syarat kerja. Yang perjanjian kerja ini ditandatangani oleh dua belah pihak. Kembali kepada hubungan kerja tadi, hubungan kerja tadi dimulai setelah adanya perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kenapa? Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 angka 14 dikatakan perjanjian kerja itu dibuat oleh pengusaha dan pekerja. Berarti dua-duanya harus setuju dulu, barulah berjalan yang namanya hubungan kerja. Di dalam dunia ketenagakerjaan juga ada namanya perjanjian kerja bersama. Apa itu perjanjian kerja bersama? Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kalau yang saya baca tadi itu tekstual dari
pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 13 2003. Saya rasa terlalu berat itu kita pahamin. Saya kerucutkan dulu nih. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pihak pengusaha atau dengan beberapa pengusaha. Saya ulangi. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja atau yang dibuat dengan beberapa serikat pekerja dengan pengusaha atau beberapa organisasi pengusaha yang di dalamnya termaktub masalah hak dan kewajiban para pihak. Jadi bisa dibedakan ya. Peraturan perusahaan dibuat oleh pribadinya perusahaan. Perjanjian kerja dibuat oleh pekerja in person dengan pengusaha. Sedangkan perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pihak perusahaan atau dengan beberapa organisasi pengusaha. Jadi jelmaannya perjanjian kerja bersama ini lebih berkekuatan. Maka dapat kita simpulkan bahwa peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja isinya tidak boleh juga bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. Apabila peraturan perusahaan bertentangan dengan perjanjian kerja, maka yang dilemahkan ada peraturan perusahaan. Kenapa? Karena peraturan perusahaan itu hanya dibuat oleh pihak perusahaan saja, sedangkan perjanjian kerja dibuat oleh dua pihak. Apabila perjanjian kerja bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka yang dilemahkan adalah perjanjian kerja. Ya, intinya peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja, perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. Dan peraturan perusahaan serta perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan perjanjian kerja bersama. Kenapa? Karena perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja bersama pengusaha atau bersama beberapa pengusaha. Jadi muatannya itu perwakilan. Mungkin untuk sementara waktu itu dulu. Kalau memang nanti kita diberikan waktu kesehatan, kita akan sambung kembali dengan materi yang lain. Ya, mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan pekerja Indonesia.